yang sudah kita lihat tadi, kita akan pasti kepo cara untuk membuatnya ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Rika Citra Anjaya. Saya kuliah di Universitas Islam Raden Rahmat Malang dan saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Langsung saja tuh ke poinnya. Untuk pembuatannya, yang pertama kita buat di scene intro dulu untuk openingnya. Di frame pertama ini kita membuat background. Nah, backgroundnya ini saya buat warna hitam. Nah, untuk ke frame ke 10 ini, untuk start logo yang kotak ini ya, yang tengah ini akan saya buat animasi untuk berputar. Nah, cara membuatnya, kita akan membuatnya di 10 frame, yang dari 10 sampai 20 ini kita convert to classic twin biar gambarnya bisa bergerak. Nah, untuk di akhir di frame 20 ini bagaimana posisi terakhir akan ditransisikan. Jadinya dari frame 10 Kak, ini di posisi yang atas, terus yang frame 20 ini di posisi yang bawah. Jadi untuk pergerakan 10 frame ini dari atas ke bawah ya jadinya. Terus untuk logo kedua, ini adalah logo yang samping atasnya untuk penutup kotaknya. Ini juga saya kasih 10 frame dari frame 20 sampai ke 30 ini untuk transformasi hingga menjadi kotak ini ya. Sama caranya kita buat 10 frame ini, set keyframe di bagian sini sama yang 30, dan di tengahnya nanti di klik kanan untuk create classic twinnya. Terus di posisi yang ke frame 20 ini sama seperti yang frame yang tadi. Di posisi yang pertama bagaimana, dan di akhir 30 ini gimana, biar hasilnya menjadi kotak seperti ini. Nah, untuk logo kedua ini adalah format untuk PNG yang kotak ya. Di bagian intro ini saya sudah membuat di sini per folder. Nah, ini gambarnya ada kotak, terus baru kotak dan sambungannya. Nah, ini kita buat berapa frame? Dari 31 sampai ke 63 ini, jadi 30 frame ini, sehingga durasinya semakin banyak. Nah, di sini untuk frame yang 31 sama seperti yang tadi, kita kasih classic twin di tengahnya dengan untuk transisinya 100. Untuk apa? Biar transisinya lebih mulus ya. Untuk yang nama ini kita buat layer lagi. Di bagian ini saya beri nama layer text. Untuk memberi nama project saya, ini Rikat Project UAS, karena ini project saya yang UAS di semester 6. Nah, teks ini akan muncul di bagian berapa? Di bagian 53. Jadi kita buat insert keyframe, terus kita tambahkan teks yang ini. Di bagian frame ini kita langsung klik saja di bagian kosong di sini. Tetap ya pada layer yang ini, jangan sampai kekunci kalau membuat suatu teks, agar bisa diedit. Nah, ini jumlah framenya ada berapa, dari 58 sampai 84. Nah, ini memperpanjang durasinya, sama untuk classic twin. Dan jadi animasinya dari ke kanan sampai ke kiri ini pergerakannya ke kiri, jadi bergerak gambarnya. Nah, 20 detik ini akan bergerak ke kiri, dari kanan ke kiri. Untuk intronya kurang lebih seperti itu, tidak panjang-panjang. Nanti bisa dilanjut ke bagian yang ke main. Untuk main ini adalah isinya menu dari aplikasi tersebut untuk pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Oke, untuk yang di bagian scene main ini adalah scene menu ya, lanjutan dari scene intro. Dari pembuka kita akan langsung ke pindah ke menu. Bagaimana kita akan mendesain
semenarik mungkin menunya, dan saya membuat background, ada dua background ya di sini. Ini yang pertama background bagian yang kerak ini, kita buka kunci dulu, buka kuncinya dulu ya. Ini adalah background yang kerak ini, dan untuk background yang kedua ini adalah background yang back to online school ini. Jadi kisarannya menu, jadi kalau dilihat lebih bagus ya, serang gitu loh. Nah untuk frame sendiri ini kita buat di bagian ke 15, frame pertama dan frame 15. Di sini saya pakai stylenya alpha, karena apa, biar pertama itu tidak, transisinya lebih bagus, karena menghilang jadi terlihat gitu loh, transisinya lebih bagus. Jadi transisinya terlihat seperti ini ya kalau diputar. Nah untuk yang teks ini sama, kita isi di bagian, saya isi untuk tulisan menu. Terus untuk menu ini adalah isian buttonnya ini ya, button dari materi, kuis, dan video. Ini sudah saya desain di folderkan sendiri. Di materi ini ada berapa PNG ini ya, untuk desainnya ya. Untuk ini adalah ikon untuk buttonnya, ini ikon untuk materinya. Jadi saya jadikan satu layer di layar menu, biar tidak mencar-mencar, tidak banyak-banyak layer kita buat. Jadi kita jadikan satu, ini satukan grup biar gak lama-lama desainnya. Nah untuk yang ini cukup simpel, animasinya cuma alpha saja, dari menghilang jadi terlihat di scene di frame 15 sampai 25 ini, jadi 10 detikan. 10 detikan ini, di 10 frame pertama ini akan terlihat transisi menghilang jadi terlihat. Nah itu untuk tampilan menunya. Nah di sini ada beberapa action tombol. Di bagian action tombol ini, nah ini tombolnya materinya mau kemana, terus kuisnya mau kemana, videonya mau kemana. Nah untuk materi saya buatkan scene baru, dibuatkan nama juga materi. Terus untuk kuis saya buatkan scene-nya namanya soal. Terus video button ini kita buatkan scene button juga, jadi sendiri-sendiri per button, jadi per scene. Dan terakhir adalah button about, adalah berisi tentang profil dosen dan profil saya sendiri sebagai pembuat aplikasinya. Nah untuk actionnya ini berisi sebuah script ya kalau dilihat. Nah ini stop, kenapa? Ini untuk dari intro kan tadi harus ada action stop, karena harus berhenti di mana supaya menu itu terlihat di bagian frame 25 di bagian akhir. Nah untuk action kedua ini adalah action button. Action button seperti action button materi, kuis, video, dan about. Nah ini kita tujukan kemana, jadi kita langsung pakai actionnya yang ini, kode snip. Nah untuk action scriptnya saya pilih timeline navigation. Nah untuk perpindahannya kita pakai yang click to go to scene and play. Jadi dari scene main ini kita akan berpindah ke scene yang kita tuju, seperti buttonnya yang kita klik ya. Jadi penjelasannya seperti itu aja yang buat menu, karena cukup sedikit, buttonnya cuma 4 dan cuma kita mengedit belakangnya atau backgroundnya. Jadi seperti itu aja. Jadi di scene main ini hanya ada 2 detik dan 47 frame. Sekian untuk desain dari scene mainnya. Terima kasih. Kita lanjut ke scene materi. Kita lanjut di scene materi ini. Lanjutan dari scene main tadi. Ketika kita di scene main tadi yang ini
kita mengklik button materi, maka akan kita dipindahkan ke pindah scene, yaitu pindah scene materi. Nah, di scene materi ini saya akan jelaskan sedikit desainnya ya. Untuk desain backgroundnya saya memakai desain background warna abu-abu saja. Dan di sini terdapat 3 layer saja. Yang layer terakhir adalah action dari buttonnya. Nah, untuk background kita memakai warna abu-abu. Terus untuk bagian layer ini adalah layer untuk menampilkan materi. Kita buka kuncinya biar bisa dilihat dulu. Kenapa di sini dari scene 15 dan sampai scene 35 ini banyak frame? Karena di bagian frame ini saya mengisi materinya banyak ya, 20 lembaran frame. Jadi tergantung materi Anda ya, apa yang kita inputkan, jadi sebanyak itu yang kita setting ya. Dari di sini kita akan jelaskan sedikit tentang menu atau buttonnya. Saya membuat 3 button di sini untuk bagian frame yang ke-15. Framenya ada isian menu, lanjut, dan kembali. Kalau kita klik menu akan kembali ke scene main yang pertama tadi, scene menu. Dan lanjut ini adalah scene dimana kita perpindahan frame ke frame 15 ke 16 dan seterusnya. Untuk lanjut, untuk kembali kita akan misalnya sudah lanjut terus pindah frame kembali lagi, itulah fungsi button kembali. Dan untuk actionnya saya memakai action kode snip yang go to next frame and stop, karena untuk perpindahan framenya kita pakai yang ini. Jadi kita klik tombol next terus dia stop, jangan yang play, karena kalau ada yang play nanti di action scriptnya jadi ada tambahan script lagi stop, gak perlu, jadi terlalu lama. Lebih mudah kita pakai yang go to next frame and stop, jadi langsung saja. Untuk melihat kode snipnya seperti ini. Untuk button menu ya kita jelaskan sedikit, nanti untuk frame-frame selanjutnya itu sama saja. Nah, ini frame stop, dimana di frame 15 ini untuk menyetop dari lanjutan scene menu tadi, untuk menampilkan dimana awal start dari tampilan materi tersebut. Dan untuk button lanjut ini adalah settingan button lanjut ya, kita kasih format button lanjut _0. Nah, ini fungsinya yang di kode snip tadi, next frame setelahnya. Terus untuk yang button kembali yang di bawahnya ini sama, tapi yang ini pakai yang pref. Ini klik to go to previous frame and stop, jadi kembali ke frame sebelumnya lalu menyetop action tersebut sendiri. Untuk frame 15 sampai 35 ini jadi fungsinya sama semua ya, kode snipnya, cuma yang dibedakan dari isian materi ini tersebut. Jadi kita cuma butuh berapa detik, 2 detik untuk menampilkan untuk menyeting atau mengedit sebuah scene dari materi itu sendiri. Jadi mudah kan tutorialnya. Nanti kalau kurang lebih saya upload juga projectnya di deskripsi biar lebih mudah dipahami dan nonton video sampai habis. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan scene video. Untuk scene ini kita udah selesai dahulu. Sekian, terima kasih. Kembali lagi untuk tutorial membuat scene soal. Scene soal ini sama sambungannya dari scene main tadi. Ketika kita mengklik sebuah kuis, maka kita akan dipindahkan ke scene soal yang sudah saya buat tadi. Nah, untuk desainnya sendiri saya untuk backgroundnya saya mendownload PNG ya di Freepik ini. Bentar saya lihatkan di kuis. Di sini ada backgroundnya. Backgroundnya cuma kosongan saja tengahnya. Backgroundnya full seperti itu. Dan saya tambahkan scoreboard. Scoreboard ini buat apa? Nanti untuk menampilkan sebuah nilai dari
soal itu sendiri. Misalnya jawaban Anda benar, jadi skornya 10. Nanti saya akan tampilkan di sini. Nah, untuk desainnya ini sendiri saya cuma memakai satu frame saja, tidak banyak-banyak. Karena untuk actionnya kita nanti pakai script. Di sini saya membuat beberapa layer, cuma ada layer text, quiz, menu, scoreboard, dan background. Nah, untuk menu ini cuma button menu ya, untuk menu kembali ke main tadi, sama seperti scene yang sebelumnya, cuma satu button untuk kembali ke menu. Di sini saya settingan untuk kuisnya saya mengambil di Google ya, karena actionnya terlalu banyak, saya masih belum paham terlalu banyak, jadi saya mengambil di Google saja agar tidak terlalu lama. Nah, untuk untuk scriptnya seperti ini. Nanti kalau scriptnya belum paham bisa saya jelaskan sedikit ya. Untuk action stop ini untuk menyetop seperti tadi ya, dimana di akhir posisi dimana Anda akan menampilkan scene tersebut. Di frame berapa akan Anda stopkan dimana, dan dimana akan ada Anda bisa melihat suatu frame yang tulisannya action. Ini kita lihat dulu sebentar. Nah, ini actionnya untuk soal. Nah, soal ini saya ambil dari Google ya, skripnya. Nah, untuk soal pertama yang sudah saya siapkan ini adalah materi tentang jaringan komputer. Jadi untuk array soal pertama, soal di bagian awal ini, dan untuk jawabannya di bagian yang array kedua untuk jawaban benar, dan array selanjutnya jawabannya yang salah. Nah, terus di sini saya menambahkan untuk hasilnya, hasil XY ini adalah dimana kamu akan menampilkan sebuah, misalnya jawaban benar, maka kita taruh di mana. Nah, ini posisi XY nya di mana, di posisi 1022 dan Y nya koordinat 1911. Nah, ini desainnya cuma teks, jadi kita jadikan satu kuisnya sama jawabannya biar tidak terlalu banyak membuat layer. Nah, ini jawabannya nanti bisa disetting melalui script tadi sesuai dengan buttonnya. Nah, di sini cuma itu saja yang bisa saya jelaskan, karena saya tidak terlalu panjang-panjang untuk membahasnya. Sekian, terima kasih. Lanjut lagi di bagian scene video ya, untuk lanjutan dari scene materi. Scene video ini lanjutan dari scene main, yaitu scene menu tadi, yang jika kita klik scene button video ini, maka kita akan dipindahkan ke scene video ini. Nah, di sini di video ini kita akan bagaimana cara membuat tampilan di scene video ini semenarik mungkin. Nah, di sini ada beberapa layer, tidak terlalu banyak. Layernya ada teks, logo, video, frame, menu button, dan menu, dan background. Nah, untuk desainnya, backgroundnya untuk pertama, background ini saya kasih style alpha, jadi menghilang di frame 10 dan kita lihatkan lagi di frame 20. Jadi di 10 frame ini kita kasih style alpha. Untuk pergerakannya ini akan menjadi lebih bagus kalau dilihat. Untuk masuk
dari scene video ini. Nah, untuk background ini saya kasih PNG dari background video ini sudah saya siapkan. Yang bagian menu background ini adalah background abu-abu karena cocok untuk dilihat ya. Untuk lanjutnya untuk frame ini adalah tulisan ini, belakang tulisan dari project saya sehingga lebih menarik. Untuk frame perpindahan framenya 10 detik saya samakan semua. Terus untuk teks dan logonya sama juga, kita kasih 10 framean, jadi perpindahannya sama alpha semua, jadi menghilang menjadi melihat gini. Terus untuk menunya sendiri saya mendesain memakai gambar PNG. Gambar PNG ini sama saya kasih alpha. Di 10 frame ini akan terlihat perbedaannya kalau dikasih style alpha, dari menghilang akan menjadi terlihat di 10 frame ini. Di sini ada sebuah action di mana untuk menyetop, di mana kita akan menampilkan dari scene tersebut. Misalnya dari scene main tadi, kita pindah ke scene video. Di scene video ini stopnya di bagian sini, bukan dari awal sini. Langsung kita tampilkan di bagian sini, biar kita tidak terlalu menunggu. Untuk settingan button di sini cuma ada satu, yaitu tombol ke menu atau tombol kembali ke scene main tadi ya, ke menu. Terus untuk import video sendiri ini caranya gampang. Saya buat layer ini video, terus kita kasih di sini ada tool yang namanya file ya, import to stage atau import video. Di import video ini kita pilih yang browse ini. Kalau sudah punya videonya, maksudnya sudah punya videonya di laptop, terus mau ditaruh di aplikasi ini atau aplikasi yang Anda buat untuk pembelajaran, langsung kita browse saja. Misalnya ini tutorial animasi frame dengan Adobe Animate, kita langsung open. Kalau sudah, kita next. Untuk fitur yang bawahnya already deployed to web server ini adalah memakai URL, seperti kita bisa streaming via online. Jika sudah, di next. Untuk skin ini kita cuma milih tampilan dari buttonnya, button play buttonnya sama bagian bawah ini akan terlihat mau seperti apa. Ini bisa dipilih sesuka Anda. Kalau sudah, maka kita klik next. Kalau sudah di sini finish video and import, kita klik finish saja karena saya sudah mengimpor. Jadi ini saya close saja. Jadi keluarnya nanti bisa diatur seperti ini ya di video. Ini saya taruh di bagian frame 50 di bagian akhir. Di sini saya menambahkan action ya, ada 2 action yang saya Oke, kita lanjut ke scene terakhir, scene about ya. Ini kita, jika di main tadi kita klik scene, klik button about ya, maaf, kita akan dipindahkan ke scene profile ini. Di scene profile ini berisi ada 2, dan di sini adalah dosen pengampu saya yang bernama Muhammad Sonaji Akbar. Beliau adalah lulusan Institut Teknologi 10 November, dan saya adalah mahasiswa dari Unira. Dan di sini adalah scene di mana saya akan membuat tentang profil saya dan dosen saya. Dosennya cukup simpel ya. Background ini saya cari di Google untuk membuat backgroundnya, dan buttonnya cuma ada 1 menu, seperti menu-menu yang sebelumnya sama saja,
cuma seperti itu aja actionnya cuma action buat menu ini kita kembali ke scene main tadi agar kembali ke scene menu. Nah, sekian untuk scene profil yang bisa saya jelaskan karena terlalu pendek, tidak banyak fitur-fitur yang dapat diklik, hanya cuma menampilkan sebuah informasi dari dosen dan mahasiswanya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan tutorial publishnya untuk aplikasi saya. Untuk tutorial publishnya seperti berikut ya. Ini targetnya kita pilih yang air 3 ke 32 versinya. Kalau tidak ada bisa di download terus dimasukkan di bagian help ini. Nah, untuk menambahkan SDK nya Anda download sebesar 400 MB. Nah, nanti ada di linknya YouTube. Nah, kalau sudah kita pilih yang air 32 ini, kita pilih yang bagian pengaturan ini, manage application. Nah, untuk manage application ini saya beri nama filenya, kita taruh di folder, bentar ya, taruh pertemuan di UAS. Kita beri nama rc app1.apk. Terus untuk aplikasi namanya kita beri nama RC app, sama seperti app ID nya juga. Untuk versinya versi pertama. Nah, untuk aspek rasio ini kita pilih landscape karena tampilan di HP kita kan jadi landscape juga. Terus pengaturannya jangan lupa dicentang full screennya, kalau nggak full screen nanti ada frame putih. Terus untuk bagian deployment ini yang atas ini adalah sertifikat, kita buatkan sertifikat. Kalau belum punya sertifikatnya kita create. Publisher nya tiket nama saya sendiri. Terus organisasinya sama seperti aplikasinya, nggak apa-apa namanya RCAPP. Terus country-nya pilih Indonesia. ID untuk passwordnya Anda buat sendiri ya, jangan lupa diingat, nanti akan dimasukkan lagi. Sertifikatnya kita save sama seperti di UAS tadi, kita beri nama UAS final 1, lalu kita oke. Kita tunggu pembuatan sertifikat untuk aplikasinya. Kalau sudah kita tekan oke. Nah, untuk passwordnya ini kita masukkan kembali yang tadi. Terus yang ini kita pilih yang device release saja. Untuk bagian ikon jangan lupa ya diisi. Kita cari gambar ikonnya. Gambar ikonnya kemarin saya taruh di project final. Bentar, di pertemuan ke-12. Ikonnya yang ini. Kalau sudah, kita klik publish. Kita tunggu untuk rendering pembuatan aplikasinya. Itu tergantung dengan komputernya. Kalau spek komputernya rendah maka renderingnya agak lama juga. Mungkin nanti videonya saya percepat karena agak lama publishnya, karena laptop saya juga kentang. Oke, untuk aplikasinya sudah bisa diakses.
kita tekan OK saja. Kalau sudah, kita close. Nah, sekian tutorial dari publish aplikasinya. Mohon maaf jika ada